Salam Quantum Leadership. Dalam video kali ini, penulis mencoba sharing tentang dunia retail. Setelah 13 tahun berkecimpung di dunia retail, baik dengan model B2C ataupun B2B, yaitu terkait apa itu retail dan bagaimana prospek bisnis retail di masa depan. Sebelum lebih jauh membahas prospek retail di masa depan, ada baiknya penulis sharing tentang bisnis retail itu sendiri. Bisnis retail atau bisnis eceran adalah kegiatan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen, baik dikonsumsi langsung ataupun tidak. Setidaknya jenis retail ada dua, yaitu retail tradisional ataupun retail modern. Retail tradisional seperti warung ataupun toko kelontong dan juga pasar. Dalam hal ini kita akan bahas tentang retail modern yang mana dikenal dengan nama minimarket, supermarket, hypermarket, wholesale, dan department store. Untuk minimarket memiliki luasan 120 hingga 300 meter persegi dengan 2.000 atau 3.000 item produk. Supermarket 2.000 hingga 4.000 meter square dengan 5.000 hingga 25.000 produk item yang dijual. Sedangkan hypermarket dengan luasan 4.000 hingga 15.000 meter persegi. Wholesale sendiri adalah bisnis distribusi barang dengan cara membeli produk dalam jumlah besar kepada perusahaan penyedia barang. Kemudian barang tersebut disortir menjadi unit-unit kecil lalu didistribusikan kembali kepada pebisnis, industri, kantor, dan semacamnya. Konsepnya seperti B2B, dengan luasan 5.000 meter square ke atas dengan item produk hingga 15.000 item. Contohnya Indogrosir, Lotte-Mart, Wholesale. Sedangkan department store menawarkan jenis produk yang jauh lebih beragam lagi dibandingkan minimarket, supermarket, maupun hypermarket. Selain bahan-bahan mentah, pelanggan juga dapat menemukan makanan siap saji, bahkan juga dilengkapi dengan gerai-gerai yang menawarkan jasa tertentu, mulai dari fashion, karaoke, salon, hingga tempat kebugaran. Adapun produk retail bisa kita bagi menjadi kategori food dan non-food. Food seperti dry food dan perishable. Dry food atau dikenal dengan FMCG atau fast moving consumer goods seperti Indomie, beras, tepung, snacking, dan lain-lain. Kemudian perishable yaitu makanan yang masa simpannya pendek atau produk yang perlu disimpan di suhu dingin seperti lemari es atau chiller seperti produk susu, es krim, telur, produk-produk frozen food seperti kentang, beef, sosis, dan lain-lain. Sedangkan non-food seperti pakaian, alat olahraga, elektronik, dan lain-lain. Nah, dari sini Anda sudah punya gambaran sedikit tentang dunia retail. Lalu sesuai tema utama video kali ini, bagaimana dengan prospek bisnis retail di masa depan? Menurut informasi dari Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, modern trade minimarket tetap mengalami pertumbuhan meski lebih kecil dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa minimarket tetap mengalami perkembangan, bahkan di tengah pandemi. Sebut saja Indomaret dan Alfamart yang menjadi dua pemain besar di bidang retail minimarket, di mana pada tahun 2021 saja, Alfamart memiliki 16.492 gerai di seluruh Indonesia dan mencatatkan pendapatan sebesar 84,9 triliun serta laba bersih tercatat sebesar 1,95 triliun. Sedangkan Indomaret pada tahun 2021 memiliki 19.133 gerai, lebih banyak 2.600 gerai dari Alfamart. Dengan pendapatan 90,6 triliun dengan laba bersih mencapai 2 triliun. Wow, besar sekali ya labanya. Kenapa saya bilang besar? Karena retail itu marginnya kecil, yaitu antara 3% hingga 14% saja. Tidak mungkin mahal-mahal karena yang dijual adalah barang orang. Berbeda bila Anda jual produk yang Anda buat sendiri. Kecuali retail tersebut bermain sales volume seperti Alfamart dan Indomaret, maka Anda bisa dapat EBIT sebesar itu. Tentu kelebihan Indomaret lebih menguntungkan karena mereka memiliki manufacturing Indofood melalui Indomarko distributornya, mampu memangkas biaya distribusi lebih rendah dibandingkan Alfamart. Intinya, semakin Anda menguasai supply chain, maka lebih mudah mengatur biaya seoptimal mungkin. Jadi sebenarnya prospek bisnis retail sangatlah besar. Karena kedua minimarket terbesar tadi saja belum mampu mengcover jangkauan luas pelanggan Indonesia. Bila di total, hanya 35.000 gerai retail di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan gerai minimarket, menurut data dilansir oleh Bizarre TV, ada 1.000 gerai minimarket baru tiap tahunnya. Tentu kebutuhan gerai retail dengan cakupan luas di Indonesia dibutuhkan minimal setidaknya 50.000 gerai tersebar di Indonesia hingga tahun 2030. Ini baru level minimarket, belum supermarket dan hypermarket class. Karena supermarket class menjual produk yang tidak dijual oleh minimarket class. Demikian pula hypermarket class. Contohnya di supermarket ada fresh produk seperti buah-buahan yang lengkap. Sedangkan hypermarket class selain fresh juga ada non-food seperti jualan sepeda, TV, fashion, home care, dan lain-lain. Dengan konsep all-in-one-nya, semua kebutuhan cukup berbelanja di satu tempat. Ibarat Anda beli rumah baru, maka hypermarket class menyediakan seluruh kebutuhan Anda. Dari kasur, kursi, TV, furniture, perabotan-perabotan, alat dapur, hingga makanan dan minuman, motor dan mobil lengkap all-in-one.
Bahkan hypermarket kelas di luar negeri sana sudah menjual helikopter dan kapal pesiar. Maka untuk prospek bisnis retail, baik ia minimarket, supermarket, dan hypermarket, bergantung dari strategi yang akan diambil oleh retail tersebut. Setidaknya ia harus punya satu hub yang mampu mengcover 5-10 store supermarket. Bila Anda punya 100 store, maka Anda butuh setidaknya 15 hub. 2. Store yang strategis tempatnya, bukan asal yang penting jadi dan ada. Perlu dilakukan penelitian dan analisa yang lebih detail apakah tempat tersebut strategis. 3. Produk lengkap dan harga yang bersaing, karena harga di Indonesia masih hal yang sensitif. 4. Sistem yang mendukung dari hulu sampai ke hilir. 5. Sistem logistik untuk mengcover bisnis retail e-commerce Anda. Agar produk Anda mampu bersaing, maka pastikan Anda bisa bermain di sales volume, karena semakin besar sales volume Anda, semakin besar pula bergaining dengan prinsipal, distributor, ataupun supplier, agar mendapatkan harga paling murah. Misal supermarket merek A dengan sales volume nasional 10 miliar sebulan, sedangkan supermarket merek B dengan sales volume nasional 50 miliar sebulan, tentu supermarket B lebih kuat bergainingnya ke supplier dan prinsipal dibandingkan supermarket A. Sehingga harga jual pun ikut berpengaruh. Semakin besar volume produk yang Anda jual, semakin besar kekuatan negosiasi Anda dengan supplier dalam harga. Belum lagi negosiasi terkait free goods and free gift. Apa itu free goods? Yaitu perjanjian Anda dengan supplier. Bila Anda memesan 1000 karton, diberi tambahan 10 karton free. Free gifts adalah bila Anda beli dengan kuantitas tertentu, maka supplier akan memberi hadiah tertentu. Semisal Anda order 1000 karton Sunlight, maka akan mendapatkan free gift berupa 100 piring cantik. Itulah yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret yang terus melakukan ekspansi, baik dengan modal sendiri ataupun di-franchise-kan, dengan tujuan mengejar sales volume, infrastruktur store yang ada di mana-mana. Juga sistem yang mampu membaca secara otomatis setiap transaksi atau turnover barang store yang langsung terbaca oleh sistem hub, kemudian dikirim sesuai dengan produk atau item yang memang berkurang tersebut. Hal ini tentu akan memangkas biaya distribusi serta memastikan produk tidak akan shortage atau kurang di store. Buatlah hub-hub tersebut bisa berfungsi sebagai supply chain untuk store-store retail di sekitar hub tersebut. Dan kelebihan lainnya dari sistem hub, produk bisa dianalisa sesuai segmentasi kebutuhan customer tiap wilayah yang berbeda-beda. Bisa jadi di toko A, fast moving produk adalah sunsilk warna hitam dan kuning yang fast moving. Sedangkan di toko B, produk fast moving justru sunsilk warna merah dan biru. Jadi hub di sini bukan hanya sekedar hub seperti gudang penyimpanan biasa, namun juga hub yang memiliki sistem yang baik yang terintegrasi antara toko retail ke hub dan dari hub ke headquarter. Jadi sekali lagi, sistem tersebut harus smart, mampu membaca yang mana fast moving produk dan slow moving produk, yang mana margin yang tinggi dan rendah agar dapat dilakukan penjualan dengan sistem mix margin. Dan yang terpenting, shrinkage atau barang hilang dan breakage atau barang yang rusak bisa diketahui dan ditekan di bawah 1%. Sistem juga harus mampu membaca berapa average sales per SKU, minimal order, dan berapa lama pengiriman dari supplier ke hub dan atau flagship store. Semua ini harus mampu dilakukan oleh sistem dengan akurat agar stok tidak berlebih dan biaya penyimpanan kecil, serta breakage produk pun rendah. Dan dengan data itu pula bisa dilakukan analisa per produk, per wilayah mana yang berpotensi salesnya. Dan dari ini semua, retail tersebut harus punya sistem offline dan juga online. Karena bagaimanapun retail yang hanya fokus dengan sistem offline, bersiaplah bisnis Anda akan terdisrupt. Demikian pula yang hanya mengandalkan sistem e-commerce, tidak akan bisa bertahan dengan baik bila Anda tidak memiliki infrastruktur. Infrastruktur di sini adalah hub dan juga store-store yang bisa dijadikan flagship. Untuk memastikan itu semua, maka di headquarter yang berisikan tim merchandiser yang bertugas sourcing barang, negosiasi barang, memastikan bahwa barang tersebut lagi tren, pasti laku bisa dijual, juga harus bernegosiasi mana produk yang dibeli putus dan mana yang consignment, agar kemudian supplier bisa mengirimkan ke hub atau flagship store yang tersebar di berbagai wilayah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa bisnis retail di masa depan masih sangat cerah dan menguntungkan. Yang terpenting Anda harus bisa berbisnis secara offline dan online, dalam hal ini e-commerce. Karena itu pula yang dilakukan oleh Amazon dan Alibaba. Mereka yang sebelumnya hanya e-commerce yang menjual barang tanpa ada barangnya alias bukan punya mereka. Saat ini mereka menjual barang yang mereka pun punya barang tersebut. Tentu sekali lagi kuncinya ada di infrastruktur, produk, dan sales volume. Demikian sekilas tentang prospek retail di masa depan. Dan selanjutnya akan kita bahas beberapa video lagi tentang bisnis retail. Salam Quantum Leadership.